Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan tentang pengaruh, kekuasaan, dan juga pengaruh politik. Apa sih yang dimaksud dengan pengaruh, kekuasaan, dan pengaruh politik? Pengaruh merupakan kemampuan seseorang untuk membuat orang lain melakukan suatu tindakan tertentu. Sedangkan kekuasaan di tempat kerja merupakan proses yang lebih formal yang dapat didefinisikan sebagai penggunaan beberapa aspek dari hubungan kerja untuk memaksa atau memaksa orang lain untuk melakukan tindakan tertentu meskipun terdapat penolakan. Selanjutnya, pengaruh politik. Pengaruh politik yaitu kemampuan individu, kelompok, maupun institusi untuk mempengaruhi keputusan, kebijakan, dan juga tindakan pemerintah atau suatu organisasi. Selanjutnya yaitu pengaruh penggunaan kontrol sosial. Studi Kipnis DKK 1980 menemukan bahwa taktik pengaruh dipilih berdasarkan situasi, status individu, dan karakteristik organisasi. Beberapa orang dengan status yang lebih tinggi cenderung menggunakan taktik seperti ketegasan atau sanksi, sementara mereka dengan status lebih rendah lebih sering menggunakan himbauan rasional. Rekan kerja cenderung menggunakan pendekatan pertukaran dan persuasi rasional. Taktik pengaruh seperti ingratiation atau penjilat dan rasionalitas ditemukan efektif, sementara taktik promosi diri tidak. Penelitian juga menunjukkan bahwa bawahan menggunakan taktik berbeda tergantung pada apakah mereka mengejar tujuan pribadi atau organisasi. Bawahan cenderung menggunakan persuasi rasional dengan atasan partisipatif dan teknik seperti ingratiation dengan atasan otokratis. Studi lintas budaya menunjukkan bahwa manajer Amerika Serikat lebih menyukai persuasi rasional, sementara manajer Cina lebih memiliki taktik, koalisi, dan juga imbalan. Perbedaan dalam penggunaan taktik pengaruh juga terlihat antara individu dan kelompok, di mana kelompok sering menggunakan tekanan untuk menegakkan norma. Yang selanjutnya adalah kekuatan utama dalam organisasi kerja. Kekuasaan adalah kekuatan formal dalam organisasi yang berasal dari peran atau posisi seseorang atau dari karakteristik individu seperti keahlian dan juga kualitas kepemimpinan. Kekuasaan berbeda dari pengaruh karena lebih konsisten dan sering kali efektif dalam berbagai situasi. Ada dua jenis utama sumber kekuasaan, yaitu kekuasaan organisasi dan kekuasaan individu. Kekuasaan organisasi berasal dari posisi dan kontrol atas sumber daya organisasi, sedangkan kekuasaan individu yaitu berasal dari karakteristik pribadi yang bernilai bagi organisasi. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis kekuasaan dalam organisasi, kekuasaan koersif, kekuasaan penghargaan, kekuasaan yang sah, kekuasaan ahli, dan kekuasaan rujukan. Kekuasaan koersif merupakan kemampuan untuk menghukum atau memberikan ancaman. Misalnya, pemimpin bisa menurunkan jabatan, memecat, ataupun memberikan tugas yang tidak disukai. Biasanya, hal tersebut membuat orang takut atau terpaksa untuk menurutinya. Yang kedua yaitu kekuasaan penghargaan. Nah, kekuasaan penghargaan ini merupakan kebalikan dari kekuasaan koersif, yaitu kekuatan untuk memberikan sesuatu yang positif seperti bonus misalnya, pujian, ataupun promosi. Dengan tersebut, orang cenderung mengikuti karena ada imbalan yang menarik untuk didapatkan. Yang ketiga yaitu kekuasaan yang sah. Kekuasaan yang sah datang dari posisi atau jabatan seseorang. Misalnya, kita menuruti pemimpin atau manajer kita karena dia mempunyai otoritas formal di perusahaan. Hal ini juga sering dihubungkan dengan kekuasaan koersif dan penghargaan. Yang keempat yaitu kekuasaan ahli. Kekuasaan ahli berasal dari pengetahuan atau keterampilan khusus yang dimiliki seseorang. Orang-orang cenderung mendengarkan dan mengikutinya karena mereka percaya bahwa orang tersebut memiliki ahli di bidangnya. Yang kelima atau yang terakhir yaitu kekuasaan rujukan, di mana kekuasaan rujukan yaitu kekuatan yang muncul karena seseorang yang dihormati atau disukai. Orang-orang ingin mengikuti beliau karena ingin membangun hubungan dekat atau mendapatkan persetujuannya. Dan ini biasanya dimiliki oleh pemimpin yang karismatik.
Baiklah, akan saya lanjutkan mengenai topik dinamika kekuasaan dalam organisasi kerja. Apa itu kekuasaan? Kekuasaan merupakan elemen penting dalam organisasi kerja tentunya. Penelitian menunjukkan bagaimana distribusi kekuasaan, upaya untuk meningkatkan kekuasaan, hubungan antara kekuasaan dan ketergantungan, serta dampak kekuasaan terhadap kinerja dan kepuasan kerja. Slide selanjutnya, yang pertama yang menjelaskan tentang dinamika kekuasaan dalam organisasi kerja yaitu perbedaan dalam distribusi daya. Yaitu distribusi kekuasaan dalam organisasi. Kekuasaan tidak terdistribusi secara merata. Ada hierarki dengan lebih banyak kekuasaan di tingkat atas. Namun kekuasaan juga bergantung pada kekuatan pribadi seperti kekuasaan ahli atau keahlian dan kekuasaan referensial atau pengaruh. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan berbeda terhadap kekuasaan. Individu berbeda dalam kebutuhan akan kekuasaan. Beberapa haus kekuasaan, sementara yang lain kurang tertarik. Namun, ketika seseorang mendapatkan kekuasaan, mereka cenderung enggan melepaskannya. Yang kedua, yaitu cara untuk meningkatkan daya. Yang pertama, yaitu meningkatkan kekuasaan melalui keahlian dan jaringan pastinya. Nah, kekuasaan dapat ditingkatkan dengan memperoleh keahlian itu tadi atau pengetahuan khusus serta membangun hubungan dengan anggota organisasi yang lebih berpengaruh lagi. Yang selanjutnya yaitu dengan cara koalisi dan kekuatan kolektif. Anggota berperingkat rendah ini dapat membentuk koalisi atau serikat pekerja untuk meningkatkan kekuasaan mereka secara kolektif. Semakin besar koalisinya, akan semakin besar pula juga kekuatannya. Yang ketiga, hubungan kekuasaan dan ketergantungan. Ketergantungan sebagai sumber kekuasaan. Kekuasaan dapat muncul dari ketergantungan. Jika A bergantung pada B dan B tidak bergantung pada A, maka B memiliki kekuasaan atas si A. Nah, dalam organisasi, ketergantungan ini sering terkait dengan akses terhadap sumber daya atau keahlian khusus. Nah, menghindari ketergantungan ini, organisasi berupaya menghindari ketergantungan pada satu sumber atau individu untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Yang selanjutnya yang keempat, yaitu kekuatan dan hasil kerja. Pengaruh kekuasaan pada kinerja dan kepuasan kerja. Kekuasaan ahli biasanya meningkatkan kinerja dan perilaku positif dalam organisasi. Sebaliknya, sedangkan kekuasaan koersif dapat mengurangi kepuasan kerja dan menurunkan kinerja karyawan jangka panjang. Nah, risiko penggunaan kekuasaan koersif ini yaitu meskipun bisa efektif dalam jangka pendek untuk menggunakan kekuasaan koersif, penggunaan kekuasaan koersif ini cenderung menurunkan motivasi dan meningkatkan perputaran karyawan. Jadi kurang bagus juga untuk jangka panjang penggunaan kekuasaan koersif ini. Yang kelima yaitu ada konsekuensi kekuatan. Reaksi terhadap penggunaan kekuasaan. Setiap penggunaan kekuasaan cenderung menimbulkan reaksi balik. Oleh karena itu, penting bagi pemegang kekuasaan untuk memiliki legitimasi agar dapat menggunakan kekuasaan secara efektif tanpa memicu perlawanan yang signifikan. Yang terakhir yaitu yang keenam, kekuasaan dan kepemimpinan. Kekuasaan dalam kepemimpinan yang efektif. Pemimpin yang efektif menggunakan berbagai basis kekuasaan untuk mencapai tujuan bersama. Kombinasi kekuasaan yang sah, referensial, ahli, dan penghargaan seringkali diperlukan untuk kepemimpinan yang efektif. Pemberdayaan dan pengaruhnya dari kekuasaan dan kepemimpinan ini yaitu pemberdayaan karyawan meningkatkan rasa kendali dan motivasi serta terkait dengan kreativitas, inovasi, dan kesuksesan karir di masa depan. Selanjutnya, kita membahas tentang persaingan memperebutkan kekuasaan dan sumber daya. Ketika sumber daya seperti uang, status, atau promosi menjadi langka, individu atau kelompok akan berusaha menggunakan pengaruh atau kekuasaan mereka untuk mendapatkan bagian lebih besar. Saat sumber daya langka, karyawan menggunakan relasi dan kekuasaan untuk mendapatkannya. Sebagai contoh, di sebuah perusahaan penerbitan, manajer mendapati bahwa komputer baru lebih dulu diberikan kepada karyawan yang bersahabat dengan manajernya, bukan yang paling membutuhkannya. Yang pertama, penilaian kinerja subjektif. Ketika kinerja tidak diukur secara objektif, orang cenderung menggunakan politik untuk memajukan karir mereka.
Misalnya alih-alih fokus pada hasil kerja, mereka mungkin membentuk aliansi atau mendiskreditkan kolega lain untuk mendapatkan promosi. Hal ini menjadi disfungsional karena pekerja terbaik tidak selalu diakui, sementara yang pandai berpolitik malah maju. Selanjutnya yang kedua, keterlambatan dalam pengukuran hasil kerja. Prinsip Peter menyatakan bahwa karyawan dipromosikan hingga mencapai tingkat di mana mereka tidak lagi kompeten. Ketika ini terjadi, mereka cenderung terlibat dalam politik organisasi untuk menutupi ketidakmampuan mereka. Selanjutnya, pengambilan keputusan kelompok. Semakin sering organisasi menggunakan pengambilan keputusan kelompok, semakin besar potensi politiknya. Jika prosesnya tidak diatur dengan baik, keputusan penting bisa terganggu oleh manuver politik internal. Selanjutnya, kurangnya kerjasama dan ketergantungan. Tim yang tidak bekerja sama atau saling bergantung cenderung terlibat dalam politik lebih banyak. Mereka lebih sering bersaing satu sama lain daripada bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Definisi dan jenis politik organisasi. Politik organisasi, penggunaan pengaruh atau kekuasaan untuk mencapai tujuan pribadi dalam organisasi. Seringkali di luar jalur resmi. Politik fungsional membantu organisasi mencapai tujuan, contoh koalisi untuk proyek baru. Politik dual function menghambat pencapaian tujuan organisasi, contoh menyebarkan rumor yang negatif. Selanjutnya ada persepsi terhadap politik. Organisasi persepsi negatif karyawan sering melihat politik sebagai hal negatif terkait dengan stres, ketidakpuasan kerja, dan turnover. Variasi persepsi berbeda bergantung level jabatan, budaya, organisasi, dan jenis perilaku politik. Selanjutnya ada penyebab politik organisasi. Persaingan sumber daya. Ketika sumber daya langka, persaingan meningkat dan perilaku politik muncul. Penilaian kinerja subjektif. Jika penilaian kerja tidak objektif, karyawan cenderung berpolitik untuk mendapatkan keuntungan, keterlambatan, dan dalam pengukuran hasil. Pekerjaan jangka panjang seringkali sulit dinilai, mendorong perilaku politik untuk mendapatkan pengakuan kompensasi atas ketidakamanan budaya puasan kerja. Karyawan yang berkurang kompeten mungkin berpolitik untuk menutupi kekurangan. Selanjutnya ada dampak politik organisasi. Ada berdua, yaitu positif dapat mendorong inovasi dan perubahan. Yang negatif mengurangi produktivitas, merusak hubungan antar karyawan, dan menciptakan iklim kinerja yang negatif. Yang terakhir ada strategi mengurangi politik organisasi. Tingkatkan transparansi, buat proses pengambilan keputusan lebih terbuka, adil, dan perkuat budaya organisasi. Ciptakan budaya yang menghargai kerjasama, integritas, dan kinerja. Tingkatkan komunikasi. Fasilitasi komunikasi terbuka antara semua level organisasi. Delegasikan kewenangan. Berikan karyawan lebih banyak wewenang untuk membuat keputusan. Gunakan sistem penilaian kinerja yang objektif. Evaluasi kerja berdasarkan hasil yang jelas dan terukur. Latih karyawan. Ajarkan keterampilan interpersonal dan resolusi konflik. Materi selanjutnya yaitu konsekuensi dari politik organisasi. Politik organisasi dapat membantu atau menghambat kinerja suatu organisasi. Terlalu banyak politik disfungsional dapat berdampak negatif pada produktivitas kelompok kerja sehingga karyawan bisa menghabiskan waktu berpolitik daripada bekerja. Namun, ada studi yang menunjukkan hubungan positif antara politik organisasi dan kinerja jika pekerjaan dan atasan memiliki tujuan yang sama. Selain itu, perilaku politik juga dapat berdampak negatif pada kepuasan kerja, komitmen organisasi, dan kejadian perilaku karyawan organisasi. Rendahnya tingkat politik organisasi dikaitkan dengan komunikasi organisasi yang lebih baik. Mengelola politik. Perilaku politik dalam organisasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, dan pengelolaan politik organisasi penting untuk menjaga stabilitas. Langkah pertama adalah mengidentifikasi kapan konflik terjadi dan mengetahui penyebab disfungsional. Beberapa strategi untuk mengelola politik organisasi, termasuk menghilangkan ambiguitas dan deskripsi pekerjaan, memberikan sumber daya tambahan kepada manajer, menciptakan iklim organisasi positif dan etis, menjaga proses seleksi dan penilaian personal kinerja daripada politik.
Politik yang positif dapat mengetahui hasil organisasi dengan cara yang lebih baik. Organisasi sebuah pendekatan kontingensi terhadap kekuasaan dan politik dalam organisasi kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor. Setiap orang memiliki kecenderungan, kemampuan, dan kemauan yang berbeda dalam menggunakan kekuasaan dan penelitian menunjukkan perbedaan individu dalam keinginan dan kemampuan menggunakan kekuasaan dan kemampuan menggunakan kekuasaan terkait dengan karakteristik individu dan yang terlibat. Organisasi dan kelompok kerja berbeda dalam mendukung jenis kekuasaan dan manuver politik oleh anggota. Politik dapat berbeda pada tahap siklus hidup organisasi, mencerminkan perbedaan perilaku di organisasi baru dan masa. Manajer harus mampu menyesuaikan strategi politik dengan keberhasilan organisasi. Model episodik kekuasaan melibatkan faktor organisasi psikologis, keterampilan politik, dan basis kekuasaan pribadi dan agen kekuasaan dan kesiapan serta kemampuan target kekuasaan.